saya akan membahas tentang pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri. Nah, kebijakan moneter ini menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang mana undang-undang ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bahwasanya kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang mana untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari kebijakan moneter ini? Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini sendiri adalah yang pertama, memperluas kesempatan kerja, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga, stabilitas harga, stabilitas suku tingkat bunga, kemudian stabilitas pasar uang, dan stabilitas valuta asing. Nah, selain itu, kebijakan moneter ini mempunyai tenggang waktu atau lag efek dari kebijakan moneter. Nah, ada dua macam lag dalam kebijakan moneter. Yang pertama ada inside dan yang kedua ada outside. Nah, dalam inside lag ini terdiri dari tiga macam lag. Yang pertama ada recognition lag, kemudian decision lag, dan action lag. Nah, kemudian yang kedua ada outside lag. Nah, outside lag ini merupakan jarak waktu antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model kebijakan moneter. Secara umum, model kebijakan moneter terdiri atas dua, yaitu model kebijakan moneter konvensional dan model kebijakan moneter syariah. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter diantaranya adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation, kemudian ada kebijakan diskonto atau diskonto policy, kemudian berikutnya ada kebijakan cadangan kas, selanjutnya ada kebijakan kredit ketat, kemudian yang selanjutnya ada kebijakan dorongan moral. Instrumen kebijakan moneter tersebut digunakan sebagai salah satunya untuk alat sebagai menjalankan kebijakan moneter, khususnya di Indonesia. Selanjutnya ada implementasi dari kebijakan moneter, khususnya yaitu implementasi dari instrumen kebijakan moneter lebih tepatnya. Salah satu contoh implementasi dari instrumen kebijakan moneter adalah ketika kondisi tingkat kegiatan atau tindakan ekonomi suatu negara masih berada di harapan atau belum sesuai dengan target perekonomian nasional seperti itu. Dengan kondisi ini biasanya negara akan menurunkan suku bunganya sehingga warga akan mulai semakin banyak yang meminjam ke bank atau mencari pinjaman di bank atau mencari sumber dana. Dengan pinjaman dari bank tersebut akan dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat di perekonomian tersebut. Contoh berikutnya dari implementasi instrumen kebijakan moneter adalah ketika inflasi di suatu negara terjadi, maka biasanya bank sentral atau khususnya di Indonesia adalah Bank Indonesia seperti itu akan menaikkan cadangan kasnya dengan melakukan kegiatan tersebut atau melakukan kenaikan cadangan kasnya, maka uang yang beredar dapat dikurangi. Namun saat negara mengalami kondisi sebaliknya, bank sentral akan memilih untuk negara menurunkan cadangan kasnya agar peredaran uang dapat bertambah. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dan terdorong untuk meminjamkan uang ke bank. Jadi satu sama lain saling berhubungan dan saling berkaitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri krisis moneter.
Ciri-ciri krisis moneter yang pertama ada memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar. Kemudian berikutnya ada mengalami inflasi yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada defisit neraca pembayaran yang besar. Kemudian ada kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang. Dan kemudian yang terakhir ada tingkat suku bunga yang di atas kewajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara. Selanjutnya adalah dampak krisis moneter. Dampak krisis moneter ada 4. Yang pertama, membuat kondisi kurang baik bagi negara. Hal ini disebabkan karena pertukaran valuta asing yang melambung tinggi sehingga menyebabkan kondisi kurang baik bagi suatu negara. Yang kedua adalah banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan karyawannya. Setiap perusahaan pada saat terjadi krisis moneter harus menghentikan beberapa karyawannya karena tidak mampu memberikan gaji bagi karyawannya. Yang ketiga adalah kesulitan menutup anggaran belanja karena nilai tukar yang melambung tinggi tadi. Dan yang keempat adalah hutang luar negeri yang melonjak. Setelah mengetahui dampak dari terjadinya krisis moneter, maka kita akan membahas tentang penyebab terjadinya krisis moneter. Nah, penyebab dari terjadinya krisis moneter itu ada 2, yaitu yang pertama dari faktor internal dan yang kedua dari faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri, yang pertama adalah kondisi politik. Pergolakan dalam dunia politik dinilai berpotensi menyebabkan perpecahan masyarakat yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menunjukkan kredibilitas pemerintah dalam mengatasi berbagai situasi yang terjadi pada suatu negara. Ketiga adalah inflasi. Inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum secara terus-menerus. Penyebab selanjutnya adalah kelemahan dari sistem perbankan. Lemahnya sistem perbankan bertanggung jawab atas terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1991. Kemudian selanjutnya adalah masalah sektor produksi. Pada umumnya ada 2 macam masalah pada sektor produksi yang dinilai berpotensi menyebabkan krisis moneter, yaitu yang pertama lemahnya alokasi aset atau faktor-faktor produksi yang menyebabkan kesenjangan produktivitas, dan yang kedua adalah ketidakseimbangan pada struktur produksi. Kemudian setelah adanya faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal penyebab dari terjadinya krisis moneter. Faktor eksternal yang pertama adalah hutang luar negeri. Negara-negara maju pada umumnya memasang tingkat bunga pinjaman yang rendah dengan tujuan menarik perhatian debitur. Rendahnya bunga pinjaman ini biasanya dibarengi dengan jangka waktu yang pendek. Yang kedua ada krisis moneter global. Suatu negara juga dapat mengalami krisis moneter sebagai dampak dari krisis ekonomi global atau krisis yang juga dialami oleh negara-negara lain. Misalnya, krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang dialami oleh negara-negara di Asia. Jadi pada saat tahun 1997 sampai 1998 itu tidak hanya Indonesia saja yang mengalami krisis moneter, tetapi juga negara-negara di Asia. Subbab yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu alternatif manajemen moneter. Di sini akan menyajikan 4 alternatif. Yang pertama yaitu suku bunga dalam manajemen moneter. Suku bunga yaitu harga dari pinjaman. Selanjutnya yaitu fungsi suku bunga. Yang pertama, menyeimbangkan jumlah uang beredar dan permintaan akan uang dari suatu negara. Fungsi yang kedua yaitu merupakan alat penting yang menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Alternatif yang kedua yaitu money demand atau money demand.
Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan melalui persamaan MD sama dengan F dikali kurung buka YS, S, P. Type yang ketiga yaitu money supply atau jumlah uang beredar. Pengertian money supply yaitu keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi baik oleh bank sentral berupa uang kartal maupun uang geral dan uang kuasi berupa tabungan, falas, dan deposito.